Selamat siang, sahabat tani semua. Semoga sahabat tani di sana dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Nah, ketemu lagi dengan saya Mahir Tani, tetap di Petani Suka Berbagi Ilmu. Nah, dalam edisi video saya kali ini, saya mau berbagi pengalaman saya kepada sahabat tani, yaitu tentang merawat tanaman jeruk. Nah, yang dimana kita ketahui merawat tanaman jeruk ini bisa saya katakan sangat susah ya sahabat tani. Kenapa sangat susah? Karena penyakit dan serangan hama pada tanaman jeruk ini sangatlah banyak. Maka dari itu, semoga dengan video ini bisa membantu sahabat tani semua yang ada di sana. Nah, adapun pengalaman saya yang pertama yang saya mau bagikan kepada sahabat tani, yaitu tips cara merawat daun. Nah, untuk tips yang pertama saya awali dari perawatan daun, yang dimana di saat tanaman jeruk kita berdaun muda seperti ini sering diserang penyakit embun tepung. Nah, menurut pengalaman saya yang saya gunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit embun tepung, saya cukup menggunakan fungisida berbahan aktif belerang 80%, yang dimana fungisida tersebut 1 kilogramnya hanya memakan biaya dari 30 hingga 45.000 untuk 1 kilonya ya sahabat tani. Nah, yang dimana 1 kilo fungisida tersebut saya aplikasikan dengan air 1 box, yang dimana kapasitas dari 1 box tersebut yaitu 1000 liter air. Nah, itu dia ya sahabat tani, tips yang pertama tentang merawat daun jeruk dari penyakit embun tepung. Nah, untuk tips yang kedua yaitu tentang perawatan kuntum bunga dan kuntum buah, yang dimana saat tanaman jeruk kita berdaun muda sudah tentu ya sahabat tani membawa kuntum bunga dan kuntum buah. Nah, di saat berkuntum bunga dan berkuntum buah, tanaman jeruk kita yang sering diserang penyakit atau hama, tungau, trips, dan kutu kebul. Nah, adapun tips dari saya untuk mencegah dan mengobati hama tersebut, saya cukup menggunakan insektisida semi. Nah, itu dia ya sahabat tani untuk tips yang kedua. Untuk tips yang ketiga yaitu tentang merawat buah, yang dimana kita ketahui serangan hama pada buah jeruk ini sangat banyak ya sahabat tani, mulai dari ulat, keong, penggerik buah, dan salah satu hama yang sering dikeluhkan petani jeruk yaitu hama lalat buah, yang dimana saya juga pernah mengalami gagal panen akibat dari serangan ganas lalat buah ya sahabat tani. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu, yang dimana saya gagal panen 100% akibat dari serangan ganas hama lalat buah. Sementara saat itu saya sudah memakan biaya pestisidanya sekali semprot itu untuk 1 drum berbiaya dari 150.000 hingga 200.000 untuk 1 drum, yang dimana 1 drum itu berkapasitas 200 liter air. Dan di saat itu tanaman jeruk saya pun bisa gagal panen akibat dari serangan hama lalat buah. Nah, itu dia pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Nah, di akhir tahun-tahun ini atau 3 tahun yang lalu, saya sudah menemukan yaitu racun insektisida semi. Nah, yang dimana sahabat tani mungkin sudah lihat ya video maker saya sebelumnya, yang dimana itu saya rekam kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu hasil dari insektisida semi. Nah, tentu sahabat tani di sana penasaran ya, apa saja bahan-bahan
dari racun insektisida semi. Nah, sebelum saya menunjukkannya, saya perlu jelaskan sedikit ya sahabat tani tentang racun tersebut. Kenapa saya sebut racun semi? Karena salah satu bahan utama dari pengracikan racun tersebut ada yang saya beli dari toko apotik. Nah, itu dia ya sahabat tani semua. Perhatikan ya kekuatan dari insektisida semi racikan kita tersebut dengan cara mengambil terpal atau plastik atau guni-guni bekas, yang dimana sebelum kita melakukan penyemprotan, kita buat di bawah tanaman jeruk kita ini plastik atau terpal bekas ya sahabat tani. Nah, setelah kita nanti menyeprai 2 atau 3 jam kemudian, barulah kita lihat hama apa saja yang bisa mati oleh racun tersebut. Nah, yang dimana dulu saya juga melakukan yang sama ya sahabat tani. Di saat pertama saya mengaplikasikannya, dan saya lihat berbagai jenis hama mati tergeletak di atas media plastik yang saya buat tersebut. Nah, di saat itu saya tersenyum, tertawa sendiri ya sahabat tani. Saya merasa puas bahwa saya berhasil membunuh hama lalat buah dengan melalui semprot. Nah, yang dimana seperti cerita saya tadi ya, saya pernah bertanya kepada senior saya, petani jeruk, yang saya tanyakan racun apa atau insek apa yang bisa membasmi hama lalat buah, dan mereka pun mengatakan kalau lalat buah itu tidak bisa mati oleh insektisida. Nah, nanti sahabat tani bisa buktikan ya. Maka dari itu ikuti terus. Sebelum kita membahas tentang apa saja bahan-bahan untuk meracik insektisida semi tersebut, saya mohon dukungan sahabat tani yang ada di sana ya. Dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, atau komentar ya sahabat tani. Karena dengan subscribe, sahabat tani yang ada di sanalah menjadi penentu buat saya kalau channel ini layak atau tidak untuk dipertahankan. Nah, sebelum kita menuju cara pembuatannya, saya kasih sedikit bocoran ya sahabat tani, yang dimana untuk video saya selanjutnya nanti saya akan berbagi kepada sahabat tani yaitu tentang meracik pupuk kimia, yang dimana pupuk kimia unsur hara tunggal kita racik dalam 1 ton, yaitu bisa menyerupai dengan 1 ton pupuk majemuk atau pupuk NPK 1515. Nah, yang dimana bisa kita perhitungkan ya sahabat tani, jika kita membeli dalam 1 ton pupuk tunggal itu hanya berkisaran kurang lebih 5 jutaan. Nah, yang dimana nanti kita racik unsur haranya bisa menyerupai pupuk kimia NPK paling rendah itu ya NPK 1515. Nah, yang dimana modalnya itu sudah kurang lebih 10 jutaan. Nah, itu dia nanti maksud hati saya juga untuk berbagi kepada sahabat tani di video selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung saja ya sahabat tani ke pengeracikan racun insektisida semi. Ketiga dari bahan inilah yang saya gunakan untuk meracik racun insektisida semi. Nah, kalau yang ini hanya POC ya sahabat tani, yang dimana sangat bermanfaat kepada tanaman jeruk, cabai, kentang, dan kubis, yang dimana bahan dasarnya itu dari telur keong emas. Nah, khasiatnya pun tidak kalah dengan POC yang kita beli dari toko-toko ya. Sementara untuk biaya pembuatannya pun sangat murah, yang dimana untuk pembuatan 10 liter ini hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 100.000 rupiah. Nah, yang dimana untuk 10 liter ini sudah bisa kita aplikasikan
kepada tanaman, yaitu 10.000 liter air. Nah, itu dia ya sahabat tani. Nah, kita langsung saja ya fokus kepada bahan insektisida semi. Nah, bahan yang pertama yaitu insektisida berbahan aktif Chlorpyrifos, yang dimana dosisnya saya gunakan untuk 200 liter air atau 1 drum. Saya cukup menggunakan dosis 150 hingga 200 ml per drumnya. Nah, itu dia ya sahabat tani untuk bahan yang pertama. Nah, untuk bahan yang kedua yaitu insektisida berbahan aktif Supermetrin. Nah, adapun dosisnya itu sama ya dengan insektisida yang satu ini tadi ya sahabat tani. Nah, untuk bahan yang ketiga yang dimana saya beli dari toko apotik. Nah, ini dia ya sahabat tani, bahan utama atau pelaku utama yang melakukan pembunuhan kepada berbagai jenis hama termasuk hama lalat buah. Nah, ini dia pelaku utamanya ya, yang dimana untuk satu keping ini saya aplikasikan untuk 1 drum atau 200 liter air. Adapun cara saya mengolahnya, saya cukup menghaluskannya dengan cara dipalu ya, dipalu dengan batu, bisa juga dengan martil. Setelah saya haluskan, saya rendam 1 malam, lalu saya aplikasikan dengan insektisida yang ini tadi ya sahabat tani. Nah, adapun saran saya, jika sahabat tani di sana nanti melakukan peracikan, sebaiknya ketiga bahan ini jangan dipadu secara langsung atau kontak. Nah, lebih bagus dia dipadu di dalam air saja ya sahabat tani. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan dipadu secara kontak ketiga bahan ini. Nah, itu dia ya sahabat tani, bahan-bahan untuk pengeracikan racun atau insektisida semi. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat, bisa membantu sahabat tani yang ada di sana. Dan saya juga minta maaf kepada senior saya yang ada di sana ya. Bukan maksud hati saya untuk menggurui Anda. Hanya saja saya mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat tani yang berbaik hati yang ada di sana. Nah, sekali lagi saya minta maaf ya kepada senior atau master atau para suhu yang ada di sana. Nah, untuk sahabat tani juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga channel kita ini bisa bertahan, bisa tempat kita untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabat tani. Tetap semangat. Salam satu profesi.